Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga pada sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai alat reproduksi pada manusia. Minggu kemarin, Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu di rumah alat reproduksi pada pria dan pada wanita, ya. Nah, jadi hari ini akan Ibu jelaskan materi mengenai alat reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan alat reproduksi pada pria, menjelaskan alat reproduksi pada wanita, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Reproduksi itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ini sudah dipelajari juga waktu kelas 7 ya. Tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi adalah untuk melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesiesnya. Reproduksi pada manusia itu terjadi secara seksual, yaitu melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sehingga menghasilkan calon individu baru. Sekarang kita mempelajari mengenai reproduksi pada pria. Ya, di sini ada gambar alat reproduksi pada pria, di mana di situ ada bagian-bagiannya. Yang A itu merupakan penis, ya. Jadi penis ini merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki. Fungsinya itu sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang B itu testis. Testis ini ya, di situ ada bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sedangkan yang C itu skrotum. Ya, skrotum itu bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Fungsinya itu menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang D itu epididymis. Nah, epididymis ini itu merupakan saluran yang keluar dari testis. Dia bentuknya seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang E itu vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya itu menghubungkan epididymis dan uretra. Yang F itu uretra, ya, saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Itu fungsinya sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang G itu kelenjar vesikula seminalis. Bagian itu bentuknya seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm ya, yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya itu menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang H itu kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya itu menghasilkan cairan bersifat asam. Sedangkan yang I itu kelenjar Chopper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Fungsinya itu menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, ini adalah
gambar beserta bagian-bagian dari reproduksi pada pria. Yang kedua ini reproduksi pada wanita. Ini gambarnya ya untuk wanita. Di mana bagian-bagiannya itu yang pertama itu ovarium. Itu strukturnya bentuknya itu seperti telur ya, berjumlah 2 buah. Terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi menghasilkan sel telur. Jadi ovarium ini dia fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Yang B itu tuba fallopi atau namanya juga saluran telur atau oviduk. Nah, saluran dengan panjang lebih kurang 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Itu uterus, dengan rahim atau uterus ya. Yang C itu infundibulum. Infundibulum itu struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba fallopi. Yang D itu uterus atau rahim. Itu strukturnya seperti buah pir, ya. Itu fungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang E, endometrium, itu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Nah, jadi itu dinding-dinding endometrium itu dia akan meluruh. Makanya keluarlah seperti darah ya ketika menstruasi. Yang F itu cervix. Cervix itu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Itu cervix ya. Kemudian yang G ini vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Jadi kalau misalnya wanita itu ketika mengalami menstruasi, itu salurannya vagina, jadi melewati saluran vagina. Kemudian ketika keluarnya bayi juga dari vagina, ya. Nah, ini reproduksi pada wanita. Jadi alat-alat reproduksi ini harus benar-benar dijaga ya untuk wanita maupun pria, dari kebersihannya, kemudian pemakaian pakaian dalamnya. Karena apa? Karena kalau tidak menjaga kebersihan akan bisa menyebabkan penyakit pada alat reproduksinya. Nah, di sini mengenai sperma. Sperma merupakan sel tunggal yang tersusun atas kepala ekor dan ekor. Ekornya itu berfungsi menggerakkan sperma, sedangkan kepala mengandung informasi genetik. Nah, ini gambar dari sperma di mana bagiannya itu ada kepala, kemudian ada ekor. Jadi dia terdapat gaya dorong di situ ya untuk ekornya itu. Untuk keluar dari tubus, sperma berenang melewati ductus epididymis, fasa deferensia, dan bermuara di vesicula seminalis atau kantong sperma. Pada pertemuan uretra dengan fasa deferensia, terdapat kelenjar prostat yang di belakangnya terdapat kelenjar Chopper. Nah, kedua kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen yang berguna untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Kemudian sperma dan cairan semen dikeluarkan melalui penis. Itulah materi kita pada hari ini. Untuk tugas, nanti Ibu berikan lampirannya ya. Silakan kerjakan tugasnya di buku latihannya dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.